Lutfi ini dari siapa sih ngambilnya gitu kan? Di sini ada tanda tangan Habib Lutfinya. Ngapunten ya. Ini saya bacakan dulu. Al-Arif Billah As-Sayyid Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Pekalongan Jawil Wusta yang berada di Jawa Tengah. Beliau mengambil sanad ya, mengambil sanad Thariqah Sadiliyah Alawiyah ini dari Al-Qutbil Arif Billah As-Sayyid Al-Habib Al-Hafidh Al-Alamah Muhammad Abdul Malik Qaddasallahu sirrah. Ini dibuat Habib. Ingat, bahkan bin Yahya. Padahal yang kita tahu yang membawa Thariqah Sadiliyah ke Indonesia itu estafetnya kepada Syekh Muhammad Abdul Malik. Dia orang Purwokerto. Ya. Ingat-ingat, orang Purwokerto ini bukan Habib. Kok beraninya gitu kan? Ya punten ini kalau saya agak sedikit kenceng. Kok beraninya Habib Lutfi menggantikan sebagai Al-Habib bahkan bin Yahya. Ini orang Purwokerto loh. Terus kemudian Syekh Abdul Malik ini orang Purwokerto mengambil dari Syekh Ahmad Nahrawi Muhtaram bin Kiai Roja. Itu asli kelahirannya Purbalingga. Cuma terkenalnya Banyumas. Di sini nggak ditulis. Di sininya tulisnya Al-Qutbil Arif As-Sayyid Al-Habib Ahmad Nahrawi Al-Makki. Coba kita bangga sedikit, ya terlalu banyak lah. Bangga tidak menjadi bangsa Indonesia, merasa memiliki tidak bangsa Indonesia. Kita pernah ambil apa? Angkat bambu runcing? Tidak. Apalagi mengurus senjata, melawan penjajah? Tidak. Kita tinggal menjaga keuhuhan, kekuatan supaya Indonesia tidak dipecah belah. Bagian daripada terima kasih kita kepada para leluhur kami, sehingga tidak menjadi bangsa yang mengecewakan para beliau. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Jaga kesatuan, persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggung jawab kalian, kita ini telah mengakui Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sejauh mana? Jawab. Buktikan kita menjadi bangsa yang bertanggung jawab karena berani berikrar Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ganti nama jambunya, jangan jambu Bangkok. Katesnya bukan kates California. Itu hidup di Indonesia, tumbuh di Indonesia. Tunjukkan ekonomi kita semakin maju nantinya. Takut kalau tidak menggunakan Bangkok tidak laku. Aneh bin ajaib. Negara lain sudah maju luar biasa, membuat nuklirnya, membuat sekat dan lain sebagainya. Kita masih ribut saja. Malu dong kepada pendiri bangsa ini. Habaib yang paling membahayakan itu Habib Lutfi. Nah, saya sering dikocam habis-habisan tentang ini. Karena Habib Lutfi ini beliau tidak sekeras Habib Rizik. Kalau Habib Rizik walaupun keras, di waktu ada hal-hal yang tidak diinginkan, beliau kan lari ke Arab Saudi. Melarikan diri. Al-Kaburi. Tapi Habib Lutfi ini dengan suaranya yang masya Allah lembut, yang masya Allah lembutnya yang luar. Habaib yang paling membahayakan itu Habib Lutfi. Nah, saya sering dikocam habis-habisan tentang ini. Karena Habib Lutfi ini beliau tidak sekeras Habib Rizik. Kalau Habib Rizik walaupun keras, di waktu ada hal-hal yang tidak diinginkan, beliau kan lari ke Arab Saudi. Melarikan diri. Al-Kaburi. Tapi Habib Lutfi ini dengan suaranya yang masya Allah lembut, yang masya Allah lembutnya yang luar biasa, tapi sangat-sangat membahayakan. Kenapa kok sangat-sangat membahayakan? Coba sekali-kali panjenengan coba di tempatnya Habib Lutfi, jangan cuman sehari 2 hari, 40 hari panjenengan kumpul dengan Habib Lutfi, nanti baru tahu asli daripada Habib Lutfi. Kalau hanya melihat sekilas, melihat jubahnya dan ya seperti anak kecil lihat ya lihat orang yang pakai jubah. Di sini kan banyak orang-orang yang semacam itu. Jadi walaupun kita ini beranggapan bahwa silsilah Ba'alwi itu terputus, itu bukan berarti hanya sekedar terputus silsilahnya saja, tidak. Tapi coba diteliti keilmuannya. Ada hal-hal yang aneh, teliti orangnya, ada hal-hal yang aneh. Indonesia ini sangat antusias dengan Habib Syekh semisal. Loh,
Kita orang ini percaya penuh dengan Habib Syekh yang imamahnya Masya Allah, yang pembicaraannya Masya Allah, yang pidatonya Masya Allah. Kemudian menipu dengan sebutan, dengan lantunan lagu Habib Rizik, Habib Rizik gurune NU. Loh, ini menipu loh ini. Ini sangat-sangat menipu. Bagaimana jikalau Habib Syekh wafat, Habib Lutfi wafat, ulama-ulama pribumi wafat, anak keturunan kita akan mengatakan bahwa Habib Rizik gurunya NU. Kapan wong NU belajar pondok di tempat Habib Rizik? Panjenengan pernah mandiri di Habib Rizik? Nggak pernah. Seakan-akan orang NU ini berguru dengan Habib Rizik. Seakan-akan seperti itu. Itu tidak cuma itu saja. Banyak penipu, apa itu tipuan-tipuan, banyak itu. Kalau pengen tahu caranya atau berteman dengan tokoh-tokoh Habib itu, coba temani selama 40 hari, nanti akan tahu. Temani selama 40 hari. Coba itu di apa itu di Semarang itu ada Habib Umar itu, coba sekali-kali temani 40 hari. Jadi saya ini tidak hanya sekedar memframing jelek, enggak. Coba temani selama 40 hari. Orang itu kalau pengen tahu kehebatan orang, lakukan metode arba'in. Lakukan metode arba'in. Wong ada orang mandul Gus, ada orang mandul nggak bisa hamil. Saya ijazahi metode arba'in Gus, langsung hamil loh Gus. Maksudnya metode arba'in gimana? Tak suruh berhubungan badan 40 hari non stop. Jebol. Makanya kalau ada orang ampuh jaduk dibedil dor dimadaan benda dor benda, caranya ditembak nyampe 40 kali. Jebol mau tembak. Jebol. Itu Masya Allah kok pembahasannya enggak, itu diulang Kiai. Jangan bilang tadi terputusnya nasab Habib Alwi itu tidak berimplikasi kepada berimplikasi pada terputusnya keilmuan. Ternyata setelah saya pelajari kitab-kitab Ba'alwi, banyak kenyelenehan, banyak beberapa kisah-kisah khurafat, banyak beberapa apa itu fatwa-fatwa yang ngawur. Seperti contoh ya, ada kitab apa itu kitab Ba'alwi terkenal itu di Indonesia yang terkenal. Itu di situ beliau berfatwa hukumnya tidak boleh menikahi apa itu syarifah, Habibah nggak boleh. Nah ini apa itu sehingga saya itu perkiraan atau husnudon saya dibalik terputusnya silsilah, tidak terputusnya keilmuan. Jebul enggak juga. Malah untuk mengembalikan keperawanan. Justru apa itu terputusnya silsilah juga akan merembet pada terputusnya keilmuan. contoh di Simtu Duror apa di Risalah apa itu contohnya ya di Simtu Duror ya. Simtu Duror itu ada sebuah perkataan yang artinya begini. Habib Ali Al-Habsyi menerangkan bahwa Rasulullah itu dulu di waktu pembedaan dada, Habib Ali mengatakan bukannya mahalus seton itu dibuang, bukan, tapi yang tadinya sudah bagus kemudian ditambahi kebaikannya. Ini bertentangan dengan cerita yang disampaikan oleh Rasulullah di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan di kitab-kitab hadis banyak di mana Rasulullah cerita kalau mahalus setonnya dibuang. Sementara di Simtu Duror enggak, mahalus setonnya enggak dibuang. Ini ada sebuah kisah yang bertentangan, yang berlawanan, sehingga menurut pemahaman saya sesungguhnya di saat kita mengatakan apa itu terputusnya silsilah Ba'alwi, kalau kita melihat Simtu Duror juga terputusnya keilmuan Simtu Duror. Bahkan ada banyak lah kitab-kitab Ba'alwi yang nyeleneh banyak. Tidak perlu saya jelaskan apa itu, kecuali kalau ada kitabnya tak terangkan. Jadi terputusnya nasab Habib Alwi itu menjadi pembuka terbongkarnya ajaran-ajaran sesat di kitab-kitab yang di karya-karya tulis Ba'alwi. Oh iya gitu. Di karya-karya tulis Ba'alwi setelah saya renungi dengan sungguh-sungguh Kiai. Setelah saya renungi di waktu kita itu sudah mengatakan bahwa Habib itu tidak dzurriyyah Rasul. Tapi kita masih setuju dengan fatwa-fatwanya
Ba'alwi. Padahal mereka itu kan sudah tidak dzurriyyah Rasul, dan mereka sudah tahu, sudah diberitahukan bahwa silsilah mereka sudah terputus, tapi mereka masih mengkumandangkan bahwa dirinya adalah min dzurriyyati Rasul. Maka kita ini termasuk i'anatul bil maksiyat, i'anah maksiat, menolong kemaksiatan, karena mereka udah jelas-jelas tidak dzurriyyahnya Rasul. Loh, kok kita masih ngikutin orang-orang yang mengetahui bahwa dirinya sudah tidak dzurriyyah Rasul, tapi masih mengaku dzurriyyah Rasul, dan ajarannya sesat, dan ajarannya banyak yang keliru. Sehingga apabila kita ini ngikut mereka, sesungguhnya kita bagian daripada nulung kemaksiatan mereka, karena mereka itu adalah orang yang menipu atau yang ngaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasul. Makanya jangan heran apabila ada dzurriyyah Rasul yang ada di Indonesia itu nyeleneh itu. Jangan heran itu. Banyaklah katanya Habib Lutfi luar biasa katanya. Justru kalau kita mau berangan-angan, yang sayang sama saya, dari salah satu teman saya yang pernah mengambil baiat dari Habib Lutfi Pakalongan, dia mengirim PDF ke saya, amaliyah auradnya Thariqah Sadiliyah Alawiyah, ternyata Pak, ditulisannya di situ Pak. Jadi bukan Sadiliyah saja, jadi aurad Thariqah Sadiliyah Alawiyah. Tadi menyampaikan begini, Kang, saya minta tolong coba dibahas katanya kitab panduan Thariqah dari Pekalongan ini, gitu kan. Saya takut juga akhirnya mendengar keterangan dari Unik, penjelasan dari Unik ini kok saya jadi ada syak dalam batin saya, gitu kan. Ya karena ini juga request dari orang yang sudah berbaiat ke Habib Lutfi. Artinya kita tidak akan mengkritik amaliyahnya, karena yakin kalau amaliyah ini di dalam Thariqah seperti di dalam hikam itu kan kita pahami, beliau menyampaikan gitu kan, Ibnu Athaillah As-Sakandari itu tanawwa'at ajnasul a'mal. Jadi cara ibadah itu banyak jenisnya untuk sampai kepada Allah. Orang ini ada yang dengan khidmat saja dia bisa sampai kepada Allah, dengan zikir bisa sampai kepada Allah, bahkan dengan setiap harinya dipukulin istri, diseneni istri bisa jadi wali. Siapa contohnya? Sahabat Arifai. Sahabat Arifai ini pernah suatu ketika karena istrinya itu Pak, galaknya minta ampun. Saking galaknya istrinya, sahabat Arifai itu gak pernah mau melawan, dan bukan karena takut istri. Suatu hari itu sampai dipukul dengan menggunakan kayu di depan para santrinya lagi ngajar. Akhirnya santri-santri sepakat untuk mengumpulkan dinar dan dirham supaya si Ahmad Arifai ini mentalak istrinya. Syekh, daripada begitu udah nikah lagi aja, tinggalkan tuh istri jenengan. Bagaimana jawaban si Ahmad Arifai? Beliau, loh jenengan gak tahu kalian ini, yang membuat saya lebih dekat dengan Allah itu ini caranya. Tuh, artinya tanawwa'at ajnasul a'mal, bermacam-macam, gitu ya. Bitanawwa'i waridatil ahwal, tergantung waridah-waridah yang menghampiri soal tersebut. Yang terpenting punya guru mursyid. Saya dengan Gus Ilyas, dengan Ustaz Mujib, Ustaz Syakur dan lainnya, itu berbeda caranya dengan guru. Cara mendidik guru itu berbeda, gitu kan. Artinya ada jenis masing-masing, intinya sama, telosnya sama, tujuannya adalah wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, walaupun jenis daripada amaliyah suluk itu banyak, kita tetap harus berhati-hati di dalam mengambil sanad ilmu. Jangan sampai silsilatul masyayikh ini terputus. Makanya kan ada bahwa ilmu itu adalah agama. Maka kita diperintahkan oleh Kanjeng Nabi itu, dari siapa kita mengambil ilmu tersebut, gitu kan? Dari siapa kita mengambil ilmu tersebut? Tujuannya kan biar dengan adanya sanad, silsilatul masyayikh, jadi kita tidak terkategorikan orang yang laqala man sya'a masya'a. Laulal isnadu laqala man sya'a masya'a. Kalau nggak ada sanad, ngawur, semerawut nanti. Bukan nyampe kepada Allah, justru makin jauh dari Allah. Makanya ya wajar. Nah ini saya tunjukin ya, ngapunten, ini bukan kita membongkar keburukan daripada Habib Lutfi, tidak. Di sini ada ya. Ini barusan saja nih. Jadi dikirim PDF-nya tentang aurad amaliyah Thariqah Sadiliyah Alawiyah.
Ini ditulis oleh Al Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya Pekalongan. Jadi Auradu Thariqatis Syadziliyah Al-Alawiyah. Ini adalah aurad-aurad amaliyah wadhifah Thariqah Syadziliyah Alawiyah. Mursidnya adalah Al Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya. Kira-kira kalau saya mengomentari ini kewalat gak ya? Kata orangnya kan, oh, orang ini kok masih berani aja, gak ada takut-takutnya katanya, gak takut sul azab. Saya tidak akan mengomentari amaliyah karena pada dasarnya kalau aurat amaliyah thariqah itu sudah baku. Kita ini pernah baca contoh Tijani ya, Desa Ahmad At-Tijani. Gak akan ada yang berani kalau benar-benar ini punya silsilah paten ya, TKN, pasti bermuara kepada kitab Fathul Arifin yang dikarang oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas yang ditulis oleh Syekh Ismail bin Abdurrahim Bali. Nah kalau kesininya kemudian ada amal yang berbeda, ya itu yang harus dipertanyakan. Apalagi kalau silsilahnya melenceng. Makanya kemarin kita sampaikan TKN yang masih murni secara silsilahnya cuma jalur Mama Armin doang. Kan begitu. Dan saya tidak akan mengkritik amaliyahnya. Ini amaliyah ini dia mengambil dari Abu Hasan Asyadzili. Beliau ngambil dari Abu Abbas Al-Mursi sampai ke gurunya Abdissalam Al-Masyis, kan begitu. Nah, yang ingin saya jelaskan ini adalah di dalam silsilahnya. Nih, kita scroll dulu ya. Kali ini PDF. Nih, silsilahnya. Langsung aja nih. Habib Lutfi ini dari siapa sih ngambilnya gitu kan? Di sini ada tanda tangan Habib Lutfinya. Ngapunten ya. Ini saya bacakan dulu. Al-Arif Billah As-Sayyid Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya Pekalongan Jawil Wusta yang berada di Jawa Tengah. Beliau mengambil sanad ya, mengambil sanad Thariqah Syadziliyah Alawiyah ini dari Al-Qutbil Arif Billah As-Sayyid Al-Habib Al-Hafidh Al-Alamah Muhammad Abdul Malik Qaddasallahu sirrah. Ini dibuat Habib. Ingat, bahkan bin Yahya. Padahal yang kita tahu yang membawa Thariqah Syadziliyah ke Indonesia itu estafetnya kepada Syekh Muhammad Abdul Malik, dia orang Purwokerto. Ya. Ingat-ingat, orang Purwokerto ini bukan Habib. Kok beraninya gitu kan? Ya punten ini kalau saya agak sedikit kenceng. Kok beraninya Habib Lutfi menggantikan sebagai Al-Habib bahkan bin Yahya. Ini orang Purwokerto loh. Terus kemudian Syekh Abdul Malik ini orang Purwokerto mengambil dari Syekh Ahmad Nahrawi Muhtaram bin Kiai Raja. Itu asli kelahirannya Purbalingga. Cuma terkenalnya Banyumas. Di sini nggak ditulis. Di sininya tulisnya Al-Qutbil Arif As-Sayyid Al-Habib Ahmad Nahrawi Al-Makki. Jadi kalau Ahmad Nahrawi Al-Makki, karena memang beliau berdiam di Mekah sampai wafatnya. Makanya yang mengekstafetkan di Nusantara Syekh Abdul Malik dari Purwokerto. Gitu kan? Nah, ini saya lihat di dalam terjemahnya. Ini takutnya nanti dikira ngada-ngada. Ini harus perlu bukti. Karena saya sinkronisasikan dengan yang ada di NU online. Tuh. Jadi kalau kita lihat, bentar. Tuh. Jadi Habib Lutfi itu mengambil sanadnya dari Syekh Abdul Malik bin Muhammad Ilyas Purwokerto. Tapi di sini ditulisnya adalah Habib Muhammad Abdul Malik bin Muhammad bin Ilyas bin Yahya Purwokerto. Bin Gayas bin Dipowongso bin Pangeran Diponegoro bin Hamengkubuwono III. Nah, ya satu. Ini ada dua. Terus kemudian yang tadi disebut Habib Ahmad Nahrawi Al-Makki, beliau ini adalah Sayyid Ahmad Nahrawi Muhtaram bin Ki Haji Harja Muhammad Al-Banyumasi Al-Makki, karena beliau wafatnya di Mekah. Al-Jawi ini beliau lahirnya di Purbalingga. Bahkan kita kemarin ketemu sama keluarganya, Gus ya. Bahkan nah Kiro jadi mau dibalawikan keluarganya itu dari cicitnya yang waktu di Purbalingga itu minta tolong sama abah-abah karena ini sudah haul 2 kali atau 3 kali. Ini kan yang mengisi Habib Lutfi terus selalu dikait-kaitkan dengan Habib Ba'alawi gitu kan. Bahkan manakibnya itu direvisi oleh Pekalongan. Ya ngapunten, ini yang ngomong bukan saya, keluarganya langsung kemarin ketika ketemu. Saya nyatakan ya, pengambilan sanad Habib Lutfi, kalau ini namanya Kiai Haji Abdul Malik
Purwokerto atau bin Muhammad bin Ilyas Purwokerto itu betul. Terus kemudian di atasnya lagi Kiai Haji Ahmad Nahrawi Muhtaram bin Kiai Haji Harja Muhammad Banyumas, betul. Tapi bukan Habib. Alasannya kenapa kok di dalam silsilah aurodnya, saya baru baca masalahnya, maka di kemarin saya tanya siapa ya yang punya aurodnya Sadiliyah Alawiyah ini. Ternyata di situ ditulis Al Habib di situnya. Jadi dibuat marga seperti marganya beliau bin Yahya. Coba kira-kira kalau seperti itu kita orang yang normal belajar agama, kira-kira kalau menurut Bang Mujib ini gimana? Alaihim lanatullah. Ya, makanya, masya Allah saya ini kok begini di dalam silsilahnya gitu kan. Ini sebab perlu harusnya ngapunten. Makanya saya jadi ingat Kiai Haji Khalwani ya. Bahalwani itu Purworejo menyampaikan kenapa Kiai Haji Sahal Mahfud dulu sampai menghadang Habib Lutfi menjadi ketua Jatman Rois Am, sampai berani mengeluarkan uang 2M loh supaya jangan sampai menduduki Jatman, supaya tidak sampai menduduki Rois Am. Karena ini gitu yang terjadi. Itu dulu saya Kiai Haji Sahal Mahfud sampai kayak gitu. Nah, yang saya herankan gitu, kenapa gitu di kita ini ya tadi dari PBNU, dari Jatman sendiri jelas gak akan berani karena ketua Jatmannya Habib Lutfi. Saya nyatakan ya, Syekh Abdul Malik tadi bin Muhammad bin Ilyas ini dia orang Purwokerto. Bukan bin Yahya, bukan Habib. Trah Raden ke Pakubono, Hamangkubono berapa? Hamangkubono 3. Bin kali, oh gini ya tuh. Syekh Abdul Malik bin Kiai Ilyas bin Raden Dipowongso bin Pangeran Diponegoro bin Hamangkubono 3. Tuh, ini yang tahu nih. Artinya kalau sampai di Habib kan, wah kebacut ini mah, kebacut temenan. Coba kalau saya menyampaikan begini, kewalat gak kira-kira kalau menuliskan sejarah kayak gini? Gak mungkin kewalat. Wong ini sanad yang asli, bahkan dari buku kemarin waktu ngobrol sama keluarganya Kiai Nahrawi, Kiai Ahmad Nahrawi Muhtaram yang disebut Habib Ahmad Nahrawi Al-Maki ini, yang ditulisan dalam auratnya itu disampaikan juga beliau ini kenapa gak mau sampai ke Indonesia, karena punya tugas untuk mentasheh kitab di Makkatul Mukarramah dari maktabah-maktabah yang ada Timur Tengah, mau masuk ke pesantren. Makanya dulu sangat terselamatkan, pesantren itu nggak ada yang dirubah oleh Wahabi karena ada Kiai Haji Ahmad Nahrawi, beliau bagai pentasheh. Setiap kitab mau dikirim ke Nusantara, ke pesantren ditasheh dulu, wah ini cocok gak dengan menu Nusantara, kalau gak cocok diapkir. Begitu. Sekarang ini nggak ada gitu ya seperti itu. Jadi beliau menggunakan sistem min zumrati ta'dil wa tajrih kalau dulu dalam ulumul hadis. Sekarang ya wajar saja kalau kitab-kitab yang dirubah Wahabi, Syiah masuk ke pesantren, wajar. Gak ada ulama yang sekaliber seperti itu. Nah, kalau sampai Kiai Haji Nahrawi ini dijadikan Habib, kan ya yang ramai di YouTube kan Kiai Abdul Maliknya. Ya, tapi ternyata saya lihat dua-duanya. Kiai Haji Abdul Malik jadi Habib, Kiai Haji Ahmad Nahrawi Muhtaram juga Banyumas jadi Habib. Keluarganya lo masih ada. Dan ingat nanti haulnya Kiai Haji Nahrawi itu nanti yang akan dipegang oleh Abu Yahya Gufron. Lihat aja. Kita bongkar. Karena keluarganya kemarin sudah ngobrol. Pokoknya tahun nanti kalau haulnya Kiai Haji Ahmad Nahrawi harus harus Abah. Itu udah 2 tahun dipegang oleh Pekalongan. Bahkan manakibnya itu direvisi oleh Pekalongan. Makanya Abu Yahya ngamuk kemarin. Jangan. Itu mbahnya orang kita Nusantara. Yang terjadi kan begini akhirnya. Ya, Al Habib. Di sininya bagus, awalnya ada Qutbul Arif billah. Ada Qutbul Arifnya. Al Habib. Cuma di sana Al Habibnya kok pelak iki. Al Habib Muhammad Abdul Malik bin Yahya. Terus yang di atasnya Qutbul Arif billah As-Sayyid Al Habib Ahmad Nahrawi Al-Maki. Ingat ya saudara semuanya ya. Jadi ini bukan Habib. Saya nggak benci sama Habib itu, enggak. Dan saya tidak akan pernah mengkritik amaliyahnya tetap semua toriko nggak akan jauh dari nafi isbat ismudat, begitu sudah titik. Kuncinya toriko itu dari semua 45 toriko muktabaroh, intinya adalah kaifiyatu dzikri nafi isbat wa ismudat, sudah. Bagaimana cara zikir yang benar la ilaha illallah disebut nafi isbat, bagaimana cara zikir ismudat Allah di dalam hati yang benar itu. Makanya kemarin kita kenapa sampai marah? Harusnya Thariqah Alawiyah kalau memang menggunakan metode itu, jangan dibuang dong silsilah ke Abu Bakar. Jangan mentang-mentang ini hanya Sayyidina Ali Alawiyin.
hanya jalur Sayyidina Ali saja, harusnya mencontoh Tuan Abdul Qadir Jailani. Karena dua zikir ini diturunkan oleh Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali dan Abu Bakar, dua-dua sana. Jadi ambil. Itu namanya silsilatul masyayikh, supaya rantainya kuat. Oh, dari Sayyidina Ali la ilaha illallah turun ke siapa? Sampai ke Tuan Abdul Qadir. Zikir ismudat Allah dari Abu Bakar sampai ke Tuan Abdul Qadir. Dua-duanya dipakai. Makanya saya jamin yang masih murni silsilah tentang nafi isbat ismudat adanya di Abah Gufron, saya yakin. Karena itu masih sesuai dengan panduan kitab Fathul Arifin yang ditulis oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas. Waktu itu katibnya adalah Syekh Ismail bin Abdurrahim di Bali. Insya Allah nanti Abuya akan ngisi acara di 3 tempat di Denpasar. Begitu ya. Sekali lagi saya katakan bahwa Habib Lutfi mengambil sanad thariqah harusnya Sadiliyah doang, jangan usah pakai Alawiyah. Ini mah thariqah, aurat thariqah, Sadiliyah, Alawiyah. Pengen ke bawah terus Alawiyahnya itu. Sejak kapan Alawiyah itu? Sudah Sadiliyah saja, karena kamu juga astagfirullahaladzim. Karena Habib Lutfi itu mengambilnya dari ulama kita, dari Kiai Haji Abdul Malik Purwokerto. Kiai Haji Abdul Malik langsung kepada Kiai Ahmad Nahrawi, bukan Habib, bukan bin Yahya, asli itu. Coba kira-kira masih ada juga yang orang ini kok gak takut kewalat? Wah enggak. Oke ya, itu aja ingin saya sampaikan Bang Mujib ya, biar nanti Bang Mujib bisa ngampleng itu. Kita nggak berbohong loh, serius. Ini makanya tadi sama saya sampulnya saya tunjukin dulu, takutnya dikira bohong. Ada tanda tangannya Habib Lutfi juga. Tuh, at-thariqatus syadziliyatul alawiyatu, di sini ada di pinggirnya menggunakan segitiga ya. Tawajjuh haitsu syi'ta. Terus fa innaka mansurun Allahu wahdah la syarikalah Muhammad abduhu wa rasuluh. Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya, Pekalongan. Di bawahnya aurat thariqah Sadiliyah Alawiyah. Bi khatil Arabi wal Indonesi, menggunakan tulisan Arab dan Indonesia. Ini dia cara kaifiyahnya. Tawasulnya. Sama di dalam tawasul juga sama. Pakai Al-Habib bin Yahya dalam tawasulnya.